Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula periode 2015-2016 di Kementerian Perdagangan pada Selasa malam. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harley Siregar menegaskan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka adalah murni penegakan hukum dan bukan politisasi hukum. Pasalnya, tim penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup serta penyelidikan yang sudah dilakukan sejak 2023. Harley Siregar juga menyebut sebelum dinaikkan statusnya menjadi tersangka, Tom Lembong telah diperiksa Kejagung sebanyak 3 kali sebagai saksi sampai dilakukannya gelar perkara. Terima kasih rekan media. Yang pertama saya mau sampaikan dulu bahwa dalam penanganan perkara terkait importasi gula ini ya 2015-2016, sekali lagi saya nyatakan bahwa di sini tidak ada politisasi hukum, ya, tetapi murni ini penegakan hukum, bahwa terhadap penegakan hukum yang represif tentu harus dimaknai terhadap pemenuhan adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu harus dilihat atau ditemukan dari setidaknya 2 alat bukti. Itu supaya clear ya, karena ada pertanyaan lalu rekan media, kenapa harus sekarang? Ya, nah memang saya sampaikan bahwa penyidikan ini sudah dilakukan sejak Oktober 2023, jadi persis 1 tahun ya. Nah, tetapi bahwa setiap penanganan perkara ada karakteristik yang dimiliki oleh perkara itu, tidak bisa disamakan satu perkara dengan perkara yang lain. Ada tingkat kesulitannya yang dialami oleh penyidik. Nah, oleh karenanya kemarin saya sampaikan bahwa selama kurun waktu 1 tahun ini bahwa penyidik terus melakukan penggalian, terus melakukan pengkajian, dan terus melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang diperoleh. Ya, sekecil apapun bukti terkait ini terus dianalisis dan terus disandingkan dan diintegrasikan sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara ini sesungguhnya telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Diketahui Tom Lembong terlibat dalam dugaan korupsi izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada salah satu perusahaan swasta. Dan sekarang mantan CEO Kapten Tim Kampanye Anies Muhaimin ini telah ditahan Kejaksaan Agung di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sementara kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini sebesar 400 miliar rupiah. Dari Jakarta, Faisal Fazri, Jawa Post TV memberitakan.